Oke anak-anak, sekarang duduk yang tenang, diam, perhatikan dan buka paket kalian halaman 12. Materi tentang pengepungan di Bukit Duri. Bab 1. Perlu kalian ketahui ya, kalau pengepungan di Bukit Duri lebih bengal, lebih bengis, lebih dakjal daripada Cross Zero. Suzuran tunduk sama SMA Bukit Duri. Takia Genji nggak ada apa-apanya, lewat. Sebelum Takia Genji bisa ngomong, udah dibacok duluan sama Jeffrey dari SMA Bukit Duri. Jadi tolong ya, Suzuran, Takia Genji, Serizawa mending tidur, karena pengepungan di Bukit Duri mau lewat. Jadi Om Joko Anwar atau Om Jokan ini baru mengeluarkan masterpiece terbarunya ya, judulnya Pengepungan di Bukit Duri. Kalau biasanya dia itu bikin film-film horor dan memang bagus karya-karya horornya kayak Pengabdi Setan atau yang belum lama itu Siksa Kubur. Dan ada series juga tuh ya, judulnya Nightmares and Daydreams. Kali ini dia membuat sesuatu yang berbeda, yang bengis, bengal, dakjal, pokoknya semua kata-kata itu bisa lo keluarin lah ya. Ini adalah sebuah film yang bisa dibilang bergenre thriller ya. Bikin penontonnya itu ngeri-ngeri sedep gitu. Bahkan bisa gue bilang lebih horor daripada film-film horor dia sebelumnya ya. Lu bakal bisa dibikin deg-degan di sini gitu ngeliatnya. Dibikin tensi lu tuh naik turun gitu. Kayak tiap adegannya lu tuh dibikin merinding gitu. Jadi film ini tuh terinspirasi dari kejadian nyata ya, kerusuhan yang pernah terjadi di Indonesia di tahun 98. Diangkatlah temanya nih ke dalam film ini gitu, tapi nggak plek-ketiplek juga gitu. Maksudnya di sini tuh bahkan tahunnya aja dibikin beda gitu ya. Kalau kejadian asli kan tahun 98, di sini tuh dibikin tahun 2009 gitu. Tapi hanya terinspirasi ya, bukan mengangkat, hanya terinspirasi. Dari awal pun film ini menegaskan kalau film ini tuh hanya fiksi. Jadi film ini menceritakan tentang seseorang bernama Edwin yang diperankan oleh Morgan Oe. Kalian tahu lah ya Morgan Oe, mantan pemain boyband Smash itu ya, yang dulu kita sering denger lagunya, ikutin jogetan. Nah, si Edwin ini adalah seorang guru pengganti di satu SMA di daerah timur ya, SMA Bukit Duri. Nah, tujuan utama si Edwin mengajar di SMA Bukit Duri ini bukan karena memang dia pengen mengajar di situ ya, tapi dia itu mau mencari keponakannya yang hilang. Jadi si Edwin ini kan punya kakak. Nah, sebelum kakaknya itu meninggal, dia mewasiatkan kepada si Edwin untuk mencari anak si kakaknya nih ya, keponakan si Edwin ini di SMA di daerah timur gitu. Tapi kakaknya nggak tahu sekolahnya yang mana. Nah, jadi si Edwin ini menuruti kemauan kakaknya. Jadi didatengin satu-satu tuh SMA di daerah timur, dia mengajar di sekolah-sekolah di daerah timur, dan ini adalah sekolah terakhir nih SMA Bukit Duri nih. Sekolah terakhir yang dia datangi untuk menjadi seorang guru pengganti. Konflik dimulai ketika si Edwin ini harus bersih tegang atau bersih teru dengan seorang murid beringas bernama Jeffrey. Jeffrey ini diperankan oleh Omara Esteglal, itu yang jadi temannya Dilan di Dilan 1990 ya. Kalau di situ kan dia friendly banget nih ya kan, bye-bye aja gitu. Nah, kalau di sini beringas anjing kayak anak dakjal, sumpah lu kalau nonton kesel sendiri gitu. Nah, jadi si Jeffrey ini adalah seorang murid yang bersekolah di SMA Bukit Duri. Nah, kebetulan si Edwin ini mengajar di kelasnya si Jeffrey gitu ya. Itu satu kelas isinya murid-murid dakjal semua, anjing, kayak murid-murid beringas gitu. Kayak Suzuran lah, percis asli kayak Suzuran. Cuma di sini murid-muridnya gue rasa lebih tidak manusiawi daripada Suzuran gitu. Kalau Suzuran tuh masih punya moral gitu untuk tidak menggunakan senjata gitu kan, ya ribut-ribut aja gitu kan, tangan kosong gitu kan. Tapi kalau di sini lebih beringas men daripada Suzuran men. Meskipun begitu, kalau di sini lebih masuk akal gitu, lebih make sense daripada Cross Zero ya, daripada Suzuran. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau Suzuran itu lu lihat aja murid-muridnya, mana ada yang belajar, mana ada gurunya. Kalau di sini masih ada pembelajaran, kepala sekolah, absensi, pokoknya ya selayaknya sekolah aja gitu. Kalau di Suzuran mana ada, ini kerjanya nongkrong, ya kan, habis itu berantem sama sekolah lain, gurunya aja kagak ada. Gue lupa sih ada apa enggak, tapi kayaknya nggak ada di Suzuran tuh. Ya pokoknya gitulah ya, konflik dimulai ketika si Edwin sama Jeffrey ini bersih tegang gitu. Akhirnya jadi panjang deh gitu urusannya ya, dan berujung dendam gitu. Jadi si Jeffrey ini akhirnya dendam dengan si Edwin ini karena memang ada konflik gitu ya di antara keduanya ini saat di kelas gitu, bahkan di hari pertama mengajar gitu. Jadi si Jeffrey ini nggak suka gitu ya dengan cara si Edwin ini mengajar gitu, kesannya kayak mengintimidasi gitu. Tapi sebenarnya bukan salah Edwin juga, karena memang si Jeffrey ini
dan teman-temannya itu kayak emang murid-murid berandal banget gitu, satu kelas isi berandalan semua itu gitu. Jadi si Edwin ini harus menghadapi si murid-murid berandal ini bukan dengan cara kekerasan tapi mengintimidasi psikologinya gitu, dan memang berhasil gitu, kena psikologinya si Jeffrey ini gitu. Tapi itu malah bikin si Jeffrey ini dendam, kesel, marah, dan ketika kamera menyorot konflik keduanya ini, menyorot ke mukanya si Jeffrey ini, diperlihatkan gitu matanya si Jeffrey gitu. Walaupun dia ini seseorang yang keras, beringas, berandal, tapi kayak di matanya itu kayak ada sesuatu gitu. Kayak ada kesedihan yang mendalam, amarah, tapi juga sedih gitu. Pokoknya ketika lu melihat matanya, lu merasa kayak ada sesuatu lah. Secara teknis film ini sangat amat keren. Joko Anwar bisa membuat film yang world buildingnya itu amazing. Kayak lu tuh melihat dunia yang berbeda gitu. Lu tuh kayak bukan melihat Jakarta, kayak bukan melihat Indonesia gitu. Di sini world buildingnya seakan-akan lu kayak diajak ke dunia yang berbeda, dunia yang lain gitu. Maksudnya dunia lain bukan dunia goib ya, tapi apa ya, kayak tidak ada di Jakarta ini tuh. Terutama beberapa menit awal setelah opening scene-nya ya, ketika si Edwin ini berjalan di satu lorong bawah tanah, bukan lorong juga sih ya, basement lah gitu ya, sama pas dia naik kereta itu MRT atau KRL, gue nggak ngerti lah ya, gue nggak tahu. Pokoknya Joko Anwar bisa bikin world building yang memang terlihat chaos, terlihat kacau gitu. Dari apa namanya, suasananya, aksi-aksi massa yang kacau banget lah pokoknya ya. Terus juga dari color gradingnya, kayak kesannya ini memang dunia yang kacau gitu, dunia distopia gitu. Lu ketika menonton ini tuh pasti merasakan sesuatu yang berbeda, kayak nggak ada di sini, ini tuh kayak dunia distopia gitu. Bahkan set dari KRL atau MRT-nya aja di sini niat banget, parah men. Coret-coretannya tuh di jendela-jendela keretanya itu ya, terus di gerbongnya itu kayak anjir niat banget, mirip-mirip Gotham City ya. Nah kalau dari segi acting, semua pemainnya nggak ada yang jelek sih di sini, semuanya oke gitu ya. Terutama pemeran utamanya ini si Morgan Oe ini ya, yang tadinya ya dia boy band Smash itu, tapi dia bisa menggali potensinya gitu, mengeluarkan potensinya lebih jauh gitu untuk berakting menjadi satu karakter yang berbeda. Di sini tuh dia menjadi seorang guru yang sayang kepada murid-muridnya gitu ya, yang memiliki rasa kepedulian karena ya masa lalunya yang suram, yang kelam. Jadi dia nggak mau muridnya itu merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jadi ya selayaknya seorang guru sayang kepada muridnya gitu ya. Tapi dia juga harus bisa bersikap keras, tegas, dan juga harus pintar memainkan psikologi. Karena memang yang diajarkan ini tuh, yang di teaching sama dia ini tuh bukan murid-murid biasa, ini tuh murid-murid luar biasa. Bahkan bukan luar biasa lagi, memang bengal. Ini tuh setengah anak manusia, setengah anak setan anjing. Jadi dia harus bisa tegas juga, harus bisa keras juga, terus juga bisa mengendalikan psikologi murid tersebut gitu. Tapi di satu sisi dia juga tetap harus sayang, tetap harus peduli sama murid-murid dia tersebut gitu. Dan si Omar Esteglal di sini sebagai si Jeffrey ya, sebagai murid beringas yang berandal bengis ini, aktingnya oke gitu ya, nggak jelek. Oke lah, bagus lah, malah bisa gue bilang ya memang bagus gitu aktingnya. Dia tuh bisa memerankan karakter Jeffrey yang beringas, bengis, berandal, susah dikasih tahu, susah diatur, kayak anak dakjal pokoknya. Tapi di satu sisi juga kayak dia tuh menyimpan kesedihan yang dalam gitu, menyimpan masa lalu yang suram, yang kelam gitu. Itu tuh dibuktikan dengan scene-scene yang menyorot mukanya gitu ya. Situ diperlihatkan kalau dia tuh sebenarnya menyimpan luka yang mendalam, kesedihan yang mendalam, masa lalu yang suram gitu ya. Jadi oke lah, di sini aktingnya nggak ada masalah, terutama si Fatih Undru ya, di tengah-tengah sebuah kekacauan, kekeosan, kesuraman, si Fatih Undru ini bisa memerankan karakter Rangga yang kocak, terus juga bisa mencairkan suasana dan menambah rasa dari film ini gitu ya. Jadi nggak cuman tegang doang, lu nggak cuman dibikin deg-degan, lu nggak cuman dibikin ngeri, horor gitu ya, tapi juga lu bisa dibikin ketawa gitu, lu bisa dibikin agak santai, agak rileks gitu dengan karakter si Rangga yang diperankan oleh Fatih Undru ini gitu ya. Jadi si Fatih Undru ini sebagai Rangga menambah rasa lah gitu ya. Jadi nggak tegang melulu, ada kocaknya juga gitu. Dan
film ini tuh bisa gue bilang film yang bahkan lebih horor dari film horor itu sendiri, bahkan lebih ngeri dari film horor itu sendiri, bahkan lebih jump scare dari film horor itu sendiri. Kalau lu nonton horor biasanya lu ditakutin cuman dari jump scare-nya aja gitu, dari sosok setannya aja. Tapi kalau di sini nggak ada penampakan setan, nggak ada penampakan dedemit atau kuntil anak, pocong, jelangkung segala macam, itu nggak ada. Tapi lu bisa dibikin deg-degan gitu dari situasinya, dari suasananya, dari apa namanya, kengerian orang-orangnya gitu. Karena memang sepertinya film ini tuh mau menyampaikan pesan kalau sebenarnya manusia itu kalau udah punya sifat setan, sifat iblis, sifat dajjal, bahkan bisa lebih ngeri dari dajjal itu sendiri, dari setan itu sendiri. Karena di sini, aduh, lu kalau nonton ini, kalau ngelihat karakter-karakter yang beringas-bengis ini, kayak lu akan melupakan karakter-karakter setan yang ada di film-film horor lain gitu. Maksudnya kayak apa ya? Jadi setan itu, dedemit itu kayak nggak ada apa-apanya sama anak-anak SMA beringas ini gitu. Lebih dajjal daripada dajjal gitu, definisi anak iblis yang sebenarnya gitu, bukan anak iblis yang apa namanya memang lahir dari iblis gitu, tapi manusia yang punya sifat iblis. Lu bisa dibikin lebih ngeri sama mereka-mereka ini gitu ya. Terutama ketika scene yang berada di gudang itu, nanti lu nonton sendiri lah ya, gue nggak mau spoiler. Pokoknya ada suatu scene di mana mereka tuh udah di gudang. Nah, ketika berada di gudang itu tuh, wah, lu bakal bisa dibikin ngeri sendiri sih, bukan ngeri ya, apa ya, deg-degan gitu. Tensinya tuh kebangun gitu dari sebelum dia masuk gudang sampai dia masuk gudang, itu lu dibikin kayak, aduh, gimana ya, ini bisa nggak ya dia, bisa nggak ya gitu, kayak dak dik duk der, apakah dia akan selamat, apakah dia akan begini begitu. Pokoknya lu akan dibuat bertanya-tanya sekaligus juga dak dik duk dan ngeri. Kalau kalian mengharapkan ada action keren di film Pengepungan di Bukit Duri ini ya, kayak yang dilakuin sama Iko Uwais, kayak Joe Taslim, Yayan Ruhian di The Raid ya, kalian jangan berekspektasi terlalu tinggi gitu. Karena Pengepungan di Bukit Duri ini tuh ya alami aja gitu, natural aja. Sebagaimana kita layaknya manusia biasa ini yang pada umumnya tidak jago berantem gitu ya. Jadi jangan mengharapkan pemeran utamanya ini, si Edwin ini ya, untuk bisa jago berantem seperti Iko Uwais atau Joe Taslim di film The Raid gitu. Jangan mengharapkan scene-scene dengan koreografi keren seperti itu gitu. Karena di sini dibuat senatural mungkin, sealami mungkin, selayaknya kita manusia biasa yang nggak bisa berantem tapi harus bertahan hidup gitu. Jadi mengandalkan benar-benar survival insting kita. Dan kejadian-kejadian yang ada di film itu memang alami gitu, memang natural gitu. Gue sempet ada rasa ganjel gitu ya pas scene di gudang itu, kayak kenapa harusnya nggak gini sih gitu, kenapa harusnya nggak gitu sih gitu, kan harusnya bisa begini, bisa begitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, ya memang naturalnya seperti itu. Dikala kita manusia biasa yang gak jago berantem, di suatu kondisi yang haruskan kita untuk bertahan hidup, secara natural kita tuh akan bertindak seperti itu gitu. Nggak bisa mikir jernih, nggak bisa mikir panjang gitu. Umumnya manusia tuh seperti itu gitu. Kalau lu mengharapkan pemeran utamanya untuk melakukan hal-hal yang nggak masuk akal gitu ya, misalnya satu lawan rame-rame bisa ngabisin sekaligus banyak begitu, ya saran gue sih turunin lah ekspektasi lu, atau lu nonton yang lain aja lah, kayak nonton John Wick atau The Raid atau film-film lain lah gitu yang action itu beneran fiksi gitu, kayak satu lawan rame-rame yang menang gitu kan, meskipun dengan senjata gitu. Tapi itulah yang bikin film ini tuh bagus gitu, yang bikin film ini tuh keren gitu. Karena memang aslinya si karakter utama kita ini memang kan profesinya seorang guru gitu ya, seorang guru. Dia bukan seorang pesilat, bukan seorang kungfuan gitu, bukan Ip Man, bukan Bruce Lee, bukan Jet Li, bukan Iko Uwais gitu. Dia ini seorang guru gitu. Jadi berantemnya ya sebisanya dia aja gitu. Dan di backstory-nya pun dia ini tidak diceritakan punya basic bela diri yang memadai. Dia berantem, dia bertahan ya sebisanya dia aja gitu, senaturalnya dia aja. Jadi Pengepungan di Bukit Duri ini tuh seakan ingin menyampaikan pesan bahwa kekerasan, rasisme itu perlu diperhatikan dengan baik, perlu dianggap sebagai suatu permasalahan yang serius dan perlu ditangani juga dengan serius. Dan seakan-akan Pengepungan di Bukit Duri ini tuh ingin mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi, rasisme yang terjadi, kenakalan yang terjadi, kerusuhan yang terjadi, itu bukan terjadi gitu aja gitu. Kita tuh tidak terlahir dengan itu gitu. Jadi nggak ada orang atau manusia yang terlahir jahat.
gitu. Semua pasti ada sebabnya gitu. Entah lingkungannya, entah pengaruh dari mana lah, itu intinya kita tuh sebagai manusia, we are not born evil. Tapi ada sesuatu yang membuat kita menjadi evil, menjadi punya sifat iblis. Jadi manusia itu asalnya itu terlahir baik gitu, fitrahnya itu baik, tidak ada kejahatan yang murni dari lahir. Dan di film ini memberitahu bahwa kalau sebenarnya kejahatan ini, kenakalan ini, rasisme ini bisa terjadi karena sistem yang sudah rusak, sistem yang memang sudah lama terjadi, bahkan bertahun-tahun atau puluhan tahun. Jadi ini tuh kayak sebuah lingkaran setan gitu yang terus berulang. Kekerasan akan melahirkan kekerasan pula. Dan ini akan terus berulang seperti itu gitu kalau kita tidak membereskan atau menyelesaikan akar masalahnya gitu ya. Jadi kesimpulannya, Pengapungan di Bukit Duri ini adalah sebuah film yang cocok untuk kalian pengagum karya-karyanya Joko Anwar dan juga ingin sesuatu yang berbeda gitu, nggak cuman horor doang, horor lagi, horor mulu. Jadi ini tuh kayak sesuatu yang fresh di industri perfilman kita di tahun ini gitu ya. Selain ada Jumbo kemarin, ada juga Pengapungan di Bukit Duri ini gitu. Jadi kita nggak nonton itu mulu. Dan ini lebih horor daripada film horor sih. Jadi kalian ya harus nonton sih ini. Apalagi kalau kalian suka horor gitu ya, cobalah gitu. Coba untuk nonton film horor yang berbeda gitu, yang bukan setan gitu, tapi ini tuh manusia tapi kelakuannya kayak setan, kayak dajjal. Jadi segitu aja review Pengapungan di Bukit Duri dari gue. Dan selanjutnya gue akan mereview film Sinners ya, tungguin aja, akan upload di minggu depan. Gue nggak tahu di hari apa, tapi intinya di minggu depan ya. Kalau kalian belum tahu, film Sinners ini tuh disutradarai oleh Ryan Coogler dan diperankan oleh Michael B. Jordan, musuhnya Black Panther. Oke, sampai jumpa di review berikutnya. Bye.